kemarin saya lihat konten Bang Udin, ada yang komentar, bukan yang komentar ya, dengan siapa itu? Apa namanya, podcastnya dengan siapa itu? Artinya yang mewawancarai Bang itu siapa itu? Konten isinya kata Bang Udin buat beli beras katanya. Oh iya, itu di Cipae, gerimis, hujan. Aku keliling ke sana. Nah, itu tadinya merame, pada gerumbul nyantai, rileks pada ngomelin HP. Bahkan saya tantangin, kata saya, mana lagi pada ngelihat HP ini, lihat YouTube Bang Udin enggak ini? Ada yang lihat, ada juga enggak, yang main game juga di situ. Terus Bang Udin bilang, biasa buat beli beras gitu ya kan? Kata saya, beli beras kok dengan cilok, buat beli beras mah di pabrik beras. Nah, ngopi guys. Oke. Ngomong-ngomong Bang Udin nih, Bang Udin kan biasanya standby di Cilahap, tempat apa namanya wisata ya, pemandian wisata pemandian Cilahap. Tentunya di situ kan ramai sekali. Nah, pengunjungnya itu mayoritas kebanyakan mayoritas perempuan ya kira-kira ya. Betul, banyak. Perempuan yang milenial itu ya, yang suka selfie dan sebagainya. Iya, betul. Pastinya Bang Udin itu lebih senang ya. Ya, terhibur ya. Abis gimana guys? Ya memang sih di situ tuh di Cilahap itu beli cilok basah. Beli cilok tapi kita ngolok-ngolok gitu dengan cewek ya. Memang status Bang Udin kan duda. Iya, yang beli cilok basah, basah, guys. Nggak dilihat gimana. Waduh, ampun, di situ tuh memang ya. Baheno memang di Cilahap kalau main itu sambil mandi. Kadang dia itu manjat dari kolamnya itu ngejar beli cilok basah. Tapi Bang Udin itu manfaatnya ada dua itu ya. Dapat duit dan dapat estetika ya, keindahan melihat wanita ya. Artinya secara estetika melihat keindahan wanita ya. Dua yang manfaatnya. Cuma manfaat yang pertama mungkin itu yang halal, manfaat yang kedua itu mungkin yang bisa dikatakan itu haram nggak? Ya mungkin bisa jadi. Tapi kalau pandangan pertama nggak haram katanya. Tapi Bang Udin di situ nggak pertama, udah beribu-ribu kali memandang perempuan cantik di situ ya. Memang di situ dia banyak yang ngomen, banyak yang ngomong, katanya Bang Udin ini gimana, katanya ngelayani cewek basah-basah gini, katanya kan gitu. Iya, kata saya, gimana, masa ngambil cilok mama harus terjamkan mata. Terus kalau basah itu kan biasanya agak seksi sedikit ya. Iya, memang. Nah itu batin Bang Udin berkata apa kira-kira itu? Ya. Kenapa? Karena saya ngomong gitu karena Bang Udin ini kan single parent, single parent atau duda parent? Jadi widower ya tahu widower ya. Jadi kan Bang Udin ini seorang duda gitu kan. Ketika melihat perempuan ya sangat seksi sekali ya, kata Bang Udin itu basah-basahan terus kelihatan ceploknya ya, maaf ya, kita agak ngeres sedikit ya, nggak apa-apa kali. Ya memang itu batin Bang Udin tuh kayaknya hampir sebesar asbak ini loh. Enggak, batin Bang Udin kira-kira gimana gitu, apa awalnya nangis gitu, apa nyesek atau gimana melihatnya gitu kan? Ngap. Iya, sementara mungkin batin Bang Udin juga bicara, ya Allah kita kapan mau bisa kebelinya ya, apa namanya merek BMW, merek Mercy itu ya. Sementara ciloknya juga satu berapa harganya? Satu di sana itu ciloknya 1.000 rupiah sehari, kita paling laku 100 ya biji. Bolehlah ditaruhlah dia dapat penghasilan 100.000 per hari ya, kemudian dia membiayai anak, juga ibunya luar biasa sekali di rumah ya. Maka dari itu dia enggak sempet ya uang sebesar itu untuk membeli label BMW ya. Lanjut merek cap Baskom. Terus gimana mengenai apa namanya kebutuhan biologis Bang Udin itu gimana tuh ketika melihat merek BMW dan merek Mercy itu, gimana kebutuhan biologis Bang Udin? Biologis, biologis? Iya. Apa biologis? Biasa, sawah. Iya, tapi kita bahasa kesehatan, itu bahasa kesehatan ya. Jadi baik-baik adalah, lebih bagus memang bahasa seperti itu. Dulu itu kalau awal seolah-olah meresat gitu ya kan.
tersiksa batin karena lama kelamaan sudah terbiasa. Tapi mending terbiasa aja daripada kita enggak tercukupi kebutuhan biologisnya. Mending terbiasa aja seperti ini. Coba pilih. Lebih baik tercukupi kebutuhan biologisnya ya, atau tidak tercukupi kebutuhan biologisnya tapi sudah biasa. Mending mana? Kalau saya mending tercukupi kebutuhan biologis. Kalau saya emang nggak mau. Tapi ngomong-ngomong ini juga guys. Ya memang sih Bang Ustaz. Sebetulnya kita kalau punya dana ataupun biaya, ngapain kita harus leha-leha menjadi duda ya kan? Cuma kita memang perekonomiannya lemah. Jadi tahu kan zaman sekarang, ya kan? Gitu. Cewek itu nggak mau lihat cowok bokeh ya kan? Zaman sekarang itu. Betul nggak guys? Enggak, makanya perempuan harus dibohongin. Gitu ya? Iya, karena banyak juga orang yang bohong ya, akhirnya dia bisa didapetin tuh cewek. Dengan cara apa? Pinjam motor teman, pinjam mobil teman, bila perlu pinjam celana dalam, bila perlu pinjam baju teman, semuanya harus pinjam. Tapi jangan sampai tahu. Ya artinya kalau kita di sini ya kita 10 kilo ataupun ya taruhlah umpama sekian puluh kilo kita ya mencari ceweknya supaya dia itu nggak tahu dengan keberadaan kita yang sebenarnya ya. Jadi dibohongin aja Bang Udin saya ya. Kalau memang orang yang nggak mampu ya kita harus bisa berbohong Bang Udin. Kalau udah jadi istri ya mau sehari 2 hari yang penting kita punya istri udah ngerasain ya, mau cerai kesononya ya terserah. Ya, yang penting kita dapat prestasi jadi situ. Walaupun kita sekarang jadi duda, tapi minimal kita sudah 1000 kali kawin. Dulu lagi masih punya istri, aku jualan cilok itu ya di Cirehab itu. Memang di situ di depan rumah makannya Pak Haji Mahir itu memang naik turun dari kolom itu basah-basah. Tapi memang bisa jadi jamu juga. Bisa jadi jamu, jadi obat dikala kita udah pulang gitu ya kan, udah beres-beres ada di rumah itu memang bikin nafsu sama istri kita itu. Ya itulah kalau waktu punya istri, statusnya lagi duda. Nah saya tanya ini sekarang yang lagi duda ini gitu, gimana gitu kan, kebutuhan biologis selama ini tidak terbutuhi. Ya sementara orang kan tidak selamanya kita bisa zikir terus sama Allah ya. Mungkin kita ada hayalan-hayalan juga ya tentang memang imajinasi terhadap kebutuhan biologis tersebut. Nah, ketika datang imajinasi seperti itu, taruhlah hayalan kepada kita ya. Apakah Bang Udin juga yang konsisten ya dengan taruhlah takut dosa atau gimana ya? Kira-kira Bang Udin bisa kena enggak tergelincir gitu hatinya gitu untuk berbuat tanda petik maksiat? Gimana ya, memang namanya kita itu orang normal guys. Bisa terkadang memang sakilat itu datang ya kan, punya pikiran seperti itu. Tapi di situ karena Mang Udin itu selalu sibuknya dengan kesibukannya selalu dengan anak. Pulang dari rumah itu anak sudah menunggu. Dimana tidur itu seolah-olah alhamdulillah dorongan dari anak karena sudah terbiasa. Dari mau tidur itu dari Fatihah sampai ke ayat kursi gitu ataupun istighfar atau selawat, dari situ juga kita terbawa tidur. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai sekarang ini selalu dikasih kesibukannya seperti itu. Betul, memang harus dibantu dengan kesibukan, apalagi kesibukan ritual kepada Yang Maha Kuasa ya, dalam artian zikir dan sebagainya. Memang itu obatnya gitu. Artinya kita itu dapat jeda untuk tidak melakukan perbuatan itu ya. Tapi kan tadi itu saya katakan minimal lah 1 jam 2 jam ataupun 1 detik 2 detik bisa aja mungkin terhayalkan hal seperti itu. Gitu kan, bagaimana perasaan Bang Udin ketika hal seperti itu terhayalkan gitu? Apakah ada tindakan atau langkah-langkah Bang Udin untuk melepaskan hawa nafsu tersebut, atau memang Bang Udin berusaha untuk meredam kemudian kembali zikir ataupun aktivitas yang lain? Yang saya alami memang di situ itu memang luar biasa memerangi nafsu gitu ya, bawah hayalan itu kena juga kenanya.
Kenapa Musep? Oke, kita energi dulu. Saya mah orang sensitif, jadi kalau ngopi itu ya bermasalah dengan faktor kesehatannya ya. Karena itu akhirnya saya paling juga energen, jadi seperti anak-anak. Ya. Memang guys, di situ tuh memang Mang Udin itu memang ya buktinya dari obrolan dia memang rendah. Jadi kejiwaannya pun sangatlah rendah. Jadi tidak sebanget apa yang kita dulu lagi muda gitu kan. Setelah ini kita itu dari kesibukan aja udah begitu lemah lah ya, lemah karena memang saya juga bekas muda Bang Musep, jadi nafsunya tinggi, tapi setelah ini kita seolah jadi merasa tua. Alhamdulillah ya, pokoknya di situ itu, tapi tetap sih memang harus kerja keras pikiran dengan apa itu namanya, kita itu harus melawan dengan sangatlah hebat. Makanya di situ itu alhamdulillah kata saya juga, makanya saya itu sama anak itu sayang banget karena seolah mendorong kalau dia mau tidur itu nggak mau, kalau nggak dibacain itulah. Jadi di situ saya itu nyetrumnya hati saya jadi terbiasa gitu. Jadi bapak baik ya. Akhirnya apa tuh? Akhirnya rela menjadi duda. Iya, memang demi anak gitu ya. Sebetulnya guys, memang betul ini untuk yang di luar sana. Untuk kita semua. Untuk kita gitu. semua. Memang kita itu kalau memang mampu ekonominya, janganlah lama-lama menjadi duda. Karena memang nggak kuat. Apanya? Mendingan jadi bujangan daripada menjadi duda. Itulah memang. Jadi bujangan sampai kapan jadi bujangan? Ya, harus ada batas dong. Terserah jomblo. Terserah kalian gitu. Daripada misalnya menikah hanya setengah-setengah. Tapi kalau dibandingkan ya, jika harus memilih ya, ini konteksnya orang-orang yang sulit jodoh gitu ya. Termasuk Anda juga. Betul ya. Betul. Nah, kalau menurut saya sulit jodoh, guys. Jadi pilihannya itu lebih baik jadi duda daripada jadi bujangan tua, Bang Udin. Ya. Gitu. Kenapa? Karena nilainya juga itu beda ya. Jadi duda memang aib ya. Ya. Artinya kita ini kenapa jadi duda, berarti kita ini termasuk orang ataupun golongan orang yang tidak mampu berkeluarga, seperti itu kan. Ya itu juga aib kan, harga diri kita ya sebagai manusia yang punya fitrah. Kemudian pilihan yang tadi itu menjadi bujangan ataupun apa namanya itu, bujangan tua ya, jomblo tua ya, bujangan tua itu lebih aib lagi Bang Udin. Iya. Karena saya juga pernah dengar dari seseorang yang bujangan tua sudah melewati batas usia ya. Maaf guys, bukan nyinggung kalian ya, ini malah nanti clearnya, klarifikasinya nanti di ending nih ya. Jadi mereka itu yang jomblo ya, yang artinya bujangan tua, itu dia bahkan lebih baik dia memilih duda katanya. Makanya dia itu ketika ditanya udah punya istri atau belum, pasti dia bilang udah. Karena dia malu kalau bilang belum. Oh gitu. Setua ini belum punya istri umpamakan, di situ kan aib, itu malu. Akhirnya dia lebih baik bilang duda, seperti itu. Kemudian itu pengalaman saya, pernah saya mendengar obrolan orang-orang yang tanda kutip ya masih jomblo gitu. Nah, kalau Bang Udin sendiri ya, ini alhamdulillah kalau menurut saya pemirsa ini sangat konsisten sekali ya, punya pendirian bahwa dia itu sekarang sedang fokus mendidik ataupun mengurus anaknya, walaupun memang anaknya itu kadangkala ya dititipkan sama ibunya, karena Udin juga perlu mencari receh ya melalui jualan cilok. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan
Bang Udin ke depan ini ya dia sedang merilis sebuah konten YouTube, walaupun ya hanya sebatas ala kadarnya ya. Mudah-mudahan YouTube Udin ini menjadi harapan ya bagi Udin. Amin. Ya sebagai Mang Udin Cilok mah dianggap istri YouTube-nya itulah. Nah, jadi untuk sementara ini YouTube ini jadi istrinya dia. Jadi dia itu sedang beristri dengan YouTube gitu Bang Udin itu. Makanya lupa dengan istri yang sebenarnya. Ya, tapi ya jangan begitu juga. Lihat dong, muka kita nih sudah keriput, men. Usia kita ini sudah di atas 4. Jadi udah ada misteri di situ ya, misteri 40 tahun nih ya. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas itu udah termasuk ke dalam misteri 40 tahun. Ada apa nanti di depan ya. Iya, dan mudah-mudahan ya kita tunggu aja kesempatan kedua. Gimana untuk nih para duda ataupun para perjaka tua gitu ya, supaya mereka jangan tersinggung juga dengan acara kita ngobrol ngabanyol ini ya kan? Jadi tolong dong dijelaskan Bang Usep supaya jangan salah paham. Bukan menyindir, memang antara ngobrol aku ini kan seorang duda kan gitu. Cuma nyerepet-nyerepet ada perjaka tua di sini. Coba. Sebagai ini juga ya semoga orang-orang yang merasa ya mungkin termasuk kita ya, mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh ya. Kalau yang belum dapat jodoh, bagi yang bujangan ataupun bagi yang duda juga ya, mudah-mudahan lebih dicepatkan jodohnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini supaya closing statement aja ya. Ya sebagai closing statement ya, karena apa? Karena obrolan kita ini ya kita nggak bisa kontrol ya. Ya bisa aja ada obrolan-obrolan yang menyinggung perasaan orang lain ya. Karena setiap ngobrol ya, namanya juga makhluk sosial, pasti itu mengobrolkan orang lain, pasti itu melibatkan orang lain yang diobrolkan, ataupun apapun itu gitu ya. Pasti ada yang dilibatkan. Terlebih kita sebagai makhluk sosial ya tentu banyak berinteraksi sosial dengan makhluk yang lain, dengan sesama ya, baik buruk maupun positif, baik negatif maupun positif. Mudah-mudahan ya presentasi kita ini ya, kalau boleh dikatakan presentasi, mudah-mudahan menjadi edukasi buat kita semua. Walaupun memang ini ada indikasi yang buruk yang menyakitkan hati pemirsa.